Bagusnya memang investasinya Elon Musk itu diarahkan dengan pengembangan mobil SMK gitu, bukan bidang yang lain yang eksploratif dan membahayakan lingkungan ya seperti penambangan nikel ini. Beberapa ahli lingkungan kita sudah tahu mereka menolak adanya penambangan nikel oleh Tesla atau perusahaan apapun itu karena dampaknya itu banyak merusak lingkungan. Kesepakatan Jokowi dan Elon Musk ya. Mungkin kita bisa bedah itu setelah KTT ASEAN Amerika kemarin, Jokowi menyempatkan diri untuk bertemu Elon Musk. Mungkin ada yang bisa ditampilkan, silakan. Hi, very good to meet you. Welcome to Starbase. All right. Sudah Pak, dia udah bicara Pak. Bapak berdua Pak. It's like oh great, okay. Still growing good. So yeah, so this is the rear flap, and then the forward flaps are way up there, and this is 50 meters long and 9 meters in diameter. Wow. Yeah. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon super genius. Udah. Elon, any thoughts about the President Jokowi visits today to your company today? Sure. Well, I'm very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. So I think Indonesia has tremendous potential, and I think we're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia, and I think, you know, I'm really fired up by how fired up you all are. Like you're, you know, your positive energy is very, you know, it's great to see such positive energy, and like I said, I think the future. Pak Jokowi ini meminta bantuan Elon Musk karena dia kan orang terkaya ya, tentunya sebagai orang terkaya dia sangat powerful ya di Amerika. Meminta bantuan Elon Musk untuk bisa meyakinkan Presiden Joe Biden untuk tetap hadir dalam KTT G20. Nah, saya kira itu penafsiran yang lain. Artinya tidak single penafsiran ya, tidak hanya berinvestasi. Sebab kalau kita lihat investasi sebetulnya ini sudah tanda kutip ya out of date, basi lah begitu ya. Investasi itu harusnya saat Presiden membuka ibu kota baru dengan kendi Nusantara itu menjadi lebih relevan gitu. Kalau sekarang ini kan relevansinya nanti di bulan November ya, kira-kira 8 bulan dari sekarang ya, Indonesia itu akan menyelenggarakan KTT G20. Dan buat Indonesia keberhasilan KTT 20 itu adalah menghadirkan seluruh anggota G20
termasuk yang mengancam walkout dalam hal ini adalah Amerika dan negara-negara sekutunya gitu. Nah, Indonesia sangat khawatir sekali kalau seandainya rencana negara-negara itu terjadi di KTT. Kalau itu terjadi berarti KTT G20 itu termasuk KTT yang gagal. Saya kira penafsirannya begitu. Ya, alasan yang kedua kenapa saya bilang ini lebih kepada motif politiknya dibandingkan motif ekonominya, ya terutama motif geopolitiknya. Itu karena investasi yang ditawarkan di Indonesia itu dalam bentuk penanaman modal di nikel, ya nikel dan kobalt yang menurut kita ini adalah bahan baku baterainya untuk kendaraannya Elon ya Tesla. Saya kira Elon sudah berinvestasi untuk jenis baterai yang lain. Baterai yang digunakan ya menurut beberapa informasi, baterai yang kemudian akan digunakan Tesla itu baterai yang lebih efisien dibandingkan baterai nikel dan kobalt, yaitu yang dikenal dengan LFP ya, lithium ferro-fosfat. Jadi gabungan antara lithium, besi dengan fosfat gitu. Dianggap memberikan efisiensi kepada kendaraan listriknya Tesla gitu. Jadi kalau Indonesia menawarkan nikel dan kobalt, nah ini efisiensinya masih di bawah dengan apa yang ditargetkan oleh Elon sendiri. Jadi saya kira investasi nikelnya Elon itu termasuk tidak favorable ya menurut sisi Elon. Cuman kan pemerintahan kita kan seringkali menggunakan rencana investasi ini sebagai gimmick dan sebagai apa istilahnya heroik gitu loh ya, keberhasilan dari investasi. Padahal kan ya dia sudah punya roadmap baterai sendiri yang berbeda dengan roadmap industri nikelnya di Indonesia. Jadi ini sebetulnya nggak ketemu gitu. Jadi kok saya melihat kesepakatan Jokowi dengan Elon itu sebetulnya bukan kepada investasi ya, tapi kepada permintaannya Indonesia untuk meyakinkan beberapa elit Amerika agar elit Amerika itu bisa mensukseskan acara KTT G20 di Balinan. Saya kira itu. Eko ada tanggapan? Ya mungkin dari pengaruh karena orang terkaya di planet bumi gitu ya istilahnya. Ini luar biasa sekali. Itu sampai hampir 4.000 triliun ya rupiah itu kalau dirupiahkan kekayaannya seperti itu. Artinya dia akan mempunyai pengaruh besar terhadap di negaranya gitu. Ya masuk akal juga karena kalau misalkan investasinya di nikel kemudian Elon sendiri punya alternatif yang lebih efisien untuk untuk energi ya, kemungkinan kan tidak akan dipandang lebih banyak gitu ya karena peluangnya akan mengecil buat Indonesia sendiri. Nah ini artinya ada agenda-agenda lain yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin tadi Bang Matur menyebutkan itu asumsi yang paling dekat dengan permasalahan yang ada dengan kepentingan nasional adalah menghadirkan anggota G20 ya. Nah itu suatu hal yang masuk akal juga. Nah kemudian seandainya itu terjadi, tentu tidak ada makan siang gratis ya, no freelance ya. Artinya kan kalau misalkan nikel ini tidak dilirik karena Elon mempunyai alternatif energi yang lain, itu artinya nilai tawar Indonesia sendiri jadi kurang dong. Gimana Bang? Nilai tawar apa yang dimaksud? Kan no freelance tadi kan. Kalau seandainya ada bantuan semacam yang dilakukan oleh Elon Musk untuk bisa melobi agar Biden bisa hadir di KTT 20 misalkan ya kan. Nah, artinya kan sementara kan tidak ada makan siang gratis, tentu ada kompensasi yang harus timbal balik. Nah, sementara kalau ditawarkan nikel sebagai kompensasi timbal balik juga kan dengan punyanya alternatif energi yang lain untuk lithium itu tentunya jadi tidak menarik buat Elon sendiri. Itu gimana Bang?
Iya, saya kira mungkin ada barter yang lebih ya selain nikel ya. Saya menduga ada barter yang lebih, tapi saya tidak bisa mengungkapkannya. Ya, tentunya betul Bro Eko mengatakan tidak ada freelance ya. Tentunya permintaannya Pak Jokowi akan disertai juga dengan permintaannya Elon ya. Nah, cuman kan kita tahu itu kan wilayah gelap ya, yang mungkin elit-elit di negeri ini yang tahu gitu ya. Tapi saya kira kita perlu mengingatkan ya, deal-deal untuk meminta bantuan menghadirkan Elon Musk dengan pendekatan elit ya, saya kira harus diwaspadai adalah national interest kita. Kita punya national interest apa? Nah, bicara mengenai tambang kan kita mengatakan bahwa pertambangan di Indonesia ini bukan lagi seperti pertambangan zaman kolonialisme di mana orang hanya mengeruk dan kemudian meninggalkan residu kerusakan lingkungan. Nah, kita ini ingin kita melangkah ke level berikutnya dari eksplorasi barang tambang, minyak ya, mineral dan sebagainya kepada tidak mengeruk lagi kemudian merusak lingkungan lebih berat, tetapi kita mulai mengolah sehingga kita bisa mendapatkan value added yang lebih banyak dan keuntungan yang kita peroleh itu bisa kita kembalikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Nah, itu yang kita national interest kita di situ terkait tambang. Jadi kalau seandainya nanti ada konsensi di luar itu di mana mungkin ya Elon diberikan kesempatan untuk eksplorasi nikelnya, kemudian Elon membawa nikel dalam bentuk mentah untuk mengolahnya di negara yang ditunjuk oleh Elon, saya kira itu menjadi tidak konsisten dengan national interest kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita ingatkan bahwa jangan sampai keputusan-keputusan yang berada di ruang gelap itu mengabaikan national interest kita. Karena national interest ini akan berdampak kepada anak cucu kita. Jangan seperti halnya kayak Freeport gitu ya, berkepanjangan yang dia katakan di konsensi di awal misalkan hanya mengambil besi. Ya, tetapi kemudian diketahui ada tembaga di situ. Karena direvisi besi dan tembaga. Kemudian publik juga mengetahui tidak hanya besi dan tembaga di Freeport itu, tetapi ada emas juga di situ. Nah, ini kan kayak begini nih yang dirugikan kita gitu. Karena apa? Karena sumber daya itu yang bisa kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, ternyata kan buat proyek kesejahteraan orang lain yang itu bukan bagian dari NKRI. Gitu. Saya kira kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang demikian. Ya, mungkin ada juga unsur-unsur pencitraan gitu ya. Kalau dulu misalnya kita mengingat SMK ya, buatan mobil nasional ya, sekarang mungkin pencitraannya mobil tingkat internasional, mobil listrik Tesla. Ini kan hal-hal yang menarik lah yang dipandang netizen nih. Tapi sih ya, saya sih berharap ini tidak jadi gimmick-gimmick belaka Bang ya. Kunjungan mungkin Jokowi gimana? Mungkin jadi SMK BIN Tesla ya. SMK generasi listrik. Silakan Bang Watur, mungkin karena waktu kita sudah ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebagai penutup diskusi kita sore hari ini. Iya, saya kira kalau kita ingin mengundang ya orang terkaya di dunia untuk berinvestasi di Indonesia, saya kira ini harus sejalan dengan national interest kita. Nah, kalau Pak Jokowi ini kan punya janji ingin mengembangkan industri mobil dalam negeri ya, mobil SMK ya, yang tadi disebut ya. Saya kira bagusnya memang investasinya Elon Musk itu diarahkan dengan pengembangan mobil SMK gitu, bukan bidang yang lain yang eksploratif dan membahayakan lingkungan ya seperti penambangan nikel ini. Ya, beberapa ahli lingkungan kita sudah tahu mereka menolak ya adanya penambangan nikel oleh Tesla atau perusahaan apapun itu karena dampaknya itu banyak merusak lingkungannya. Gitu. Nah, saya kira kita harus deal kita, kesepakatan kita antara presiden ya dengan Tesla ini harus dalam bingkai untuk memenuhi national interest kita. National interest kita itu apa? Ya, kalau national interest-nya adalah bagaimana membangun mobil nasional, saya kira itu bagus. Ya, tetapi kalau national interest kita itu kemudian dikalahkan dengan kepentingan para oligarki ya di dalam negeri ya,
misalkan oligarki dalam negeri ini pengen melibatkan Elon dalam mengeksploitasi nikel kita, ya saya kira ini harus kita lawan sama-sama gitu, karena ini hanya menguntungkan segelintir orang saja. Saya kira begitu, Bro. Siap, Bang Wagner. Saya pikir sudah cukup ya ulasan untuk JSA kita hari ini. Terima kasih untuk Bang Matnur, terima kasih untuk Bro Eko atas sama-sama. Waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih Bang, kita cukupkan ya jasanya ya. Siap, terima kasih sama-sama. Ya. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe ya untuk mendapatkan update berikutnya. Sampai jumpa di waktu yang akan. Terima kasih. Assalamualaikum.